dibaca, dia mendengarkan khutbah. Walau ittaqati dan meninggalkan melangkahi pundak orang. Jangan sampai melangkahi pundak orang di dalam masjid tadi, ya. Kalau kita mau lewat posisi, ya, supaya jangan sampai melangkahi pundak orang untuk menuju saf yang kita tuju, ya. Hal itu yukaffiru dapat menghapus ma baina jum'ataini, dosa-dosa di antara dua Jumat, nah, dengan Jumat yang telah lalu. Itu ya. Maka oleh karena itu dalam hadis tadi ya, disuruh berharum-haruman, maka sunat ya, hukumnya memakai harum-haruman. Wa tafayyubu bil miski afdalu, memakai harum-haruman dengan minyak wangi, minyak kasturi, itu lebih afdal. Wa la tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda syatmi, tidak disunatkan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menciumnya bau wangi-wangian. Ketika kita mencium bau wangi, sini tidak disunatkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasunan istighfaru indahu, bahkan yang baik itu adalah mengucap istighfar ya, ketika tercium bau harum, astagfirullahaladzim, itu lebih ya, disunatkan mengucapkan istighfar ketika terciumnya bau harum. Kama qala syekhuna, seperti mana telah berkata oleh Ibnu Hajar. Wa nudiba tazayyunun lagi, dan disunatkan berhias untuk persiapan salat Jumat itu biizalati ghafri min yadayhi wa rijlaihi la yahdahuma fayuqrah, dan juga disunatkan menghilangkan, artinya memotong kuku. Wa nudiba tazayyunun bi izalati ghafri, disunatkan berhias dengan mengarak kuku. Min yadaihi, daripada kuku dua tangan dan kuku dua jari kaki, dan kuku dua kakinya, kuku dua tangan dan kuku dua. La yahdahuma, tidak salah satu daripada keduanya, ini kedua-duanya ya. Baik kuku tangan maupun kuku kaki ya. Payung perahu, maka dimakruhkan kalau mengarak kuku salah satu daripada keduanya. Kuku kaki aja, kuku tangan tidak ya. Payung perahu lah. Kemudian lagi wa sya'ri nahwi ibtihi, dan juga membuat seumpama rambut ketiak. Ketiak, dicabut rambut ketiak ya. Wa anatihi, dan bulu ari-ari. Kalau bulan hari ya, ini sunat juga. Mau ke masjid besok hari Jumat, persiapan
hari Kamis kan, atau pada Jumat atau persiapan, yaitu dengan mengarat kuku, kalau kuku pajak, kuku kaki atau kuku tangan, membuang bulu ketiak, bulu hari-hari, ya, bulu hari-hari, ya. Lighairi muridin tadhiyati fi 'ishri Dzulhijjah, bagi orang yang tidak menghadiri melaksanakan korban pada 10 Zulhijjah. Jadi kan kemarin sudah kita sampaikan menjelang hari raya Idul Adha, bagi orang yang mau melaksanakan ibadah korban itu sunat ya menahan diri daripada memotong kuku dan daripada memotong rambut sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah. Iza ra'aitumul hilala Zulhijjah, bila kamu memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah, wa ra'at ahadukum ayyiyah, dan menghadaki salah kamu itu berkorban falyumsik an sya'rihi wa asfari, hendaklah ia menahan diri daripada memotong rambut dan memotong kuku. Jadi di sini disebutkan tadi disunatkannya mau pergi ke masjid hari Jumat tuh persiapannya sunat membuang bulu ketiak yang dan bulu hari-hari, lighairi muridin tadhiyati, bagi yang tidak menghadapi berkorban fi 'ashri Dzulhijjah, pada 10 bulan Zulhijjah. Wa dzalika lil ittiba'i, yang demikian itu karena mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wa biqassi syaribihi, dan dengan menggunting kumisnya, membidikan kumis yang kumis, yang punya kumis yang panjang sunat juga yang menggunting kumisnya hatta tabdua humratus syafati, sehingga nampak merah bibir. Nah, kalau jangan sampai bulu kumis di barang laut, di bawah laut artinya ke bibir bawah, sehingga nampak. Ya, apa semuanya sunatnya bagi yang berkumis. Kadang ada yang berkumis apa dipotong, ya. Wa izalati rihin karihin, dan ya wa izalati boleh, wa izalatu boleh, wa izalatu rihin karihin, dan juga yang disunatkan dengan membuang bau yang karihin, yang tidak disukai, ya maka itu ya dalam keterangan dalam kitab Sayyidus Salikin, itu bagi orang yang hendak masuk ke masjid dimakruhkan makan makanan yang berbau, yang tidak enak, seperti makan bawang putih, yang patai, jingkol. Kalau pagi Jumat harus makan itu dulu, karena tak sore yang Jumat, ada salahnya makruh dari orang, ya. Makan bauannya yang karihiyah bagi yang mau masuk ke masjid, dan hari Jumat tak sembahyang, ya. Wawasin dan yang kotor lah. Wal mu'tamadu,
fi kaifiyati taqlimil yadaini, dan yang muhtamat pada cara memotong atau mengarat kuku dua tangan ya. Dan yang muhtamat pada cara mengarat kuku dua tangan, ayyabtadi'a bimusabbahati yaminihi ila qimsiha, bahwa memulai mengarat kuku dua tangan itu dengan telunjuk kanannya ya, bimusabbahati telunjuk kanan, tunjukkan ila qimsiha sampai ke kelingking. Dari sini dulu, kalau tangan kanan lah, telunjuk, jari manis, jari tangan, jari manis, kelingking, summa, ya, ibhamiha, kemudian ini ibhamnya ya, jari tangan, apa jari ibunya ya, summa ibhamnya, kemudian ibunya. Jadi sini ini putar. Baru yang kanan kiri, summa qimsiri yasariha ila ibhamnya, kemudian ia mulai lagi dari kelingking tangan kirinya ila ibhamiha sampai ke ibu tangannya. Jadi kalau yang kelingking ini tidak payah, dari sini aja langsung kalau urutnya. Ya, kalau ini tadi dari sini dulu mulai, ini baru sini, baru ini, nah, terus, bilang. Summa khimsiri yasariha ila iblamnya ala tawari berturut-turut. Wal rijlaini, dan untuk dua kaki, warijlaini ayyabtadi'a bil khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawari. Ini terus untuk kuku kaki mulai dari kelingking kanan terus turun kelingking kanan harus sampai ibu jari, ibu jari kaki tadi, terus lagi sambung ke ibu jari kiri, habisnya di kelingking kanan, terus udah dari kelingking kanan terus akhirnya ya, di kelingking kiri. Itu mudah ya, mengingatkan, tidak payah. Wa yanbaghil bidaru ya, bi ghasli mahallil qalami ya. Dan sebagiannya bersegera dengan membasuh tempat karat tadi. Jadi sudah dikarat, foto, segera membasuh. Ya, bukan sunat, tapi sebagiannya, sebagiannya ya bersegera membasuh tempat yang dikarat tadi. Jelas? Wa yusannu fi'lu dzalika, dan disunahkan memperbuat yang demikian itu yaumal khamisi, pada hari Kamis. Hari Kamis persiapan ya, segera. Besok Jumat, hari Kamis ya. Sunatnya disunahkan memperbuat yang demikian itu yaumal Khamis au bukratal Jum'ati, atau pagi Jumat. Ya, tidak sempat tadi pagi Jumat, ya, sebelum pergi ke masjid. Ya. Wa karihal mahabbut tabari, ya. Nampak syaril api, dan ya, menurutnya dan makruh ya, memakruhkan
oleh Muhammad Tabari mencabut bulu hidung. Cabut bulu hidung itu makruh ya. Nah, makruh lah ibaratnya apa tadi nakul ampi alaga. Bar yang sebakan menggunting aja lah. Li hadisin fi, nah karena ada hadis padanya, nah hadis padanya bal yang usul hadisin fi bilang bal fi hadisin lah anna fi baqaihi amanan minal juzam. Sesungguhnya pada mengakalkan bulu hidung itu jangan dicabut, aman daripada penyakit juzam. Aman daripada penyakit juzam leh. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu. Siapa-siapa yang bersih pakaiannya, sedikit susahnya. Ya, kata Imam Syafi'i mengatakan man nadhafa thawbuhu ya qalla hammuhu. Ya man nadhafa thawbahu qalla hammuhu. Dan siapa-siapa yang membersihkan akan pakaiannya, berpakaian bagus, apa namanya bersih, ya suci, qalla hammuhu, sedikit niscaya sedikit susahnya. Susah apa sih? Wa man qala rihuhu, barang siapa yang harum baunya, baik itu pakai harum-haruman, harumnya. Man qala, siapa yang harum baunya, zada aqlu, niscaya bertambah akalnya. Akalnya tambah, jadi disuruh pakai harum-haruman ya, akal bertambah ya apa semuanya. Nah, pakai Imam Syafi'i ya. Bisnya wa sunnah insatun ay sukutun ma'a isra'in. Disunatkan lagi pada hari Jumat orang sedang khutbah itu, khatib sedang khutbah, diam serta mendengarkan. Ya, bukan tidur nah, dia tidak berkata-kata serta mendengarkan khutbah. Ya, sukutun ay ma'an aswa'in. Tafsir lil insati wal isra'i. Ya. Li khutbatinnya sukutun ya. Wa sunnah insatun ay sukutun ma'a isra'in li khutbatin. Dia beserta memperhatikan khutbah. Wa yusannu dzalika, dan disunatkan yang demikian itu. Wa illam yasma'il khutbah, walaupun dia tidak mendengar khutbah. Tidak dengar khutbah, orangnya jauh di belakang apa semuanya, tidak kedengaran khutbah yang dibaca oleh si khatib. Walaupun tidak mendengar, ya sunat bahwa dia dan dia tadi memperhatikan khutbah. Wa yusannu dzalika, disunatkan yang demikian itu wa illam yasma'il khutbata, walaupun ia tidak mendengar khutbah. Naam ya. Al-aula, yang lebih utama, li ghairi sami'i, bagi yang tidak mendengar. Bagi orang yang tidak mendengar khutbah tadi, ayyastadhila bitilawati wa zikri sirran, bahwa ia berbimbang dengan baca Quran. Lah orang khutbah tidak dengar apa semuanya, lah berbimbang dengan baca Quran, tapi bacanya
Sirat cukup didengar oleh telinganya sendiri aja, lah, tidak mengganggu orang lain. Kalau tidak wazikri atau zikir, ya, atau zikirnya, bahasanya. Tapi yang lebih utama lagi, di sini, bal yang bagi ayyukan annal afdala lahu istighalu bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muqaddaman ala tilawati, didahulukan atas, ya, tilawat li ghairi suratil kahfi, bagi selain surah kahfi. Kalau surah kahfi itu banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa kita sunat membaca surah kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, dan lebih utama Sebanong melihat betata rambutnya. Setelah selesai Sebanong melihat orang penandu kali ya, baca surah kahfi. Jangan. Hilangan dah bebannya lah. Setelah selesai salat. Jangan. Ya. Betata rambutnya. Wa yukrahul kalamu, menurut mazhab Syafi'i, makruh berkata-kata. Ya. Wa yukrahul kalam di zahiril ayat yang telah wa khabar Muslim idza qulta li sahibika amsit yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghawta, ya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata terhadap kawan engkau, sahabat engkau, orang sedang khutbah, amsik yaumal Jumat, lah, pada hari Jumat, wal imam yaktubu, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghawta, maka sungguh sia-sialah, sia-sialah engkau. Artinya Jumat engkau itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala, ya. Wala yahrumu, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak haram, makruh, makruh, yang wala yahrum. Khilafan lil a'immatis salasati, lain halnya imam yang tiga, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Yang tiga, ya, imam yang tiga mengatakan halat al-khutbah, ya, mengatakan imam yang tiga itu mengatakan haram berbicara orang sedang khutbah, menurut pendapat Imam Maliki, Hanafi dan Ahmad, ya. Imam Syafi'i adalah makruh, tapi sia-sia khutbahnya, tidak, Jumatnya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. La qablaha, tidak makruh, ya, dengan sampai sebelum khutbah dibaca, walau ba'dal julusi 'alal mimbari, walaupun sudah duduk syakatib tadi di atas mimbar, ya, walaupun sesudah duduk 'alal mimbari syakatib tadi di atas mimbar, wala ba'daha, dan tidak juga sesudah khutbah. Sudah khutbah dibacalah wala ba'daha, wala ba'da, wala ay wala yukrahul kalam ba'da ay ba'da tamamil khutbati, tidak makruh kalau sudah selesai khutbah, ya. Wala bainal khutbatani, dan tidak juga makruh di antara dua khutbah, sedang si khatib duduk dan baru khutbah, ya, tidak makruh juga. Wala halat doa lil muluk, dan tidak makruh juga ketika doa untuk raja. Wala lidakhili masjidin, dan tidak juga
ya ini makro ya wala yukrahu kalam di dalam masjid fi asna'il khutbati illa ini takadaru makanan wasdaqara fi jalasa wasdaqara fi jalasa aulah fa innahu yukrahu. Dan tidak makruh juga berkata orang yang masuk ke masjid kecuali bila ia mengambil begitu akan tempat nyuruh orang berjauh dia duduk di situ. Duduk dan sedang khutbah lalu jangan disir orang disir dia nak situ. Itu makruh tak? Illa ini tak ada lahu maka kecuali jika menjadikan mengambil yang baginya itu makanan wasdaqar dan tetap yang di situ ya wa yukrahu lidakhili assalam makruh bagi orang yang masuk itu memberi salam masuk masjid langsung khutbah beri salam ya habis perhatian orang sana ya makruh bagi orang yang masuk ke masjid assalamu memberi salam wa illam ya'khudh li nafsi maka walaupun dia tidak mengambil untuk dirinya ke tempat bukan supaya tujuan memberi salam supaya orang memberi tempat walaupun tidak ya tetap hukumnya makruh karena mengganggu ya listighalil musallami alaihi karena berbimbangnya orang yang diberi salam listighalil ya karena banyak berbimbangnya yang diberi salam atas mereka itu kenapa? Karena diberi salam kan perhatian orang ke sana semuanya ya. Fa'in sallama lazimahu al-raddu. Kalau ia memberi salam, wajib mereka itu menjawab salam ulangan. Kalau ia memberi salam, masuk tadi wajib ia memberi salam. Ya. Wajib menjawab salam. Fa'in sallama lazimahu al-raddu ya. Wajib ya dia mengembalikan salam. Kalau diberi salam, tapi yang memberi salam jadi kita orang sedang khutbah kita masuknya memberi salam, ya makruh hukumnya ya karena membimbangkan mereka ke atas mereka itu ya. Wa yusannu tasmiyatul atish wa ruddu alaihi waradu alaihi ya waradu dan disunatkan menjawab orang yang bersih dan disunatkan bagi yang bersih ya, dan menjawab atasnya ya iza aqasa ala khutbati ya wa lisunni tasmiti syurutun dan apa disunatkan apabila bersin ia ketika khutbah ya sedang khutbah dia bersin menjawabnya sunat juga di bawah ya alhamdulillah yang mendengar yarhamukallah kalau yang bersin tadi bila ia bersin ya sunat ya kenapa dia tidak mengucap alhamdulillah tidak disunatkan jawab karena syaratnya kita menjawab orang bersin itu dengan yarhamukallah apabila yang bersin itu mengucap alhamdulillah ya lisunniyati tasmiti syurutun ayyah madallaha ta'ala al-afisu bahwa memuji akan Allah Ta'ala orang yang bersih wa alla yazida ala salas
dan bahwa tidak lebih daripada atas 3 kali lah. Wa ayaqula idza aqasa ahadukum fa hamidallahu ta'ala fasammituhu fa illam yahmadillah falam tasmitu. Bila bersin salah seorang kamu itu lalu ia memuji alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Dan apabila ia tidak, dan jika ia tidak memuji, tidak mengucap alhamdulillah, fala tasmitu, jangan kamu jawab. Ya, jangan kamu ucapkan ya lah yarhamukallah. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza 'atasha ahadukum falyasmithu. Jadi sebutnya wa in zada ala salatin bahwa mazkum wala yasmit ba'da salatin. Jadi kalau sudah 3 kali orang pasien itu kita tidak disunatkan jadi mengucap menjawab ya Allah. Nah itu penyakit sudah 3 kali itu kurangnya lah penyakit pilih misalnya ya bahasa ya bahasa ya. Wa raf'u sauti min ghairi mubalaghatin bis salati wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatibi ismahu au wasfahu ya sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan juga ya, mengangkatkan suara tapi jangan terlampau keras dengan mengucapkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut oleh Syekh Khatib nama Nabi Muhammad atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalau khatib itu menyebut nama Nabi Muhammad, si yang mustamil disunatkan mengucap salawat dan Allahumma shalli wa sallim alaihi, biarlah didengar oleh orang kiri kanan kita. Disebutkan waral sautin mengangkatkan suara tapi min ghairi mubalaghatin, bukan nyaring, cukup ya umpama didengar orang kiri kanan atas. Ketika si khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW ya atau nama ya atau sifatnya atau gelarnya apa semuanya, kita disunatkan bersalawat walaupun ini tidak termasuk yang lawal tadi, bukan. Nah, lawal tadi tidak termasuk ya. Khatib sedang khutbah menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka ia mendengar la yusannu la al-wasati halal mutati wa min ghairi mubalaghatin amma ma'ha fa yuqra'u, kalau terlampau nyari maka makruh lah. Wala yaf'aluna kutarwa anis sahabati bila insautin, dan tidak jauh juga sunat mengucapkan radhiyallahu anhu ketika mendengar nama sahabat disebut oleh Syekh Khatib, tapi dengan tidak mengangkatkan suara. Bila insautin cukup dirinya aja mendengar. Ketika ya Syekh Khatib menyebutkan nama sahabat ya yang 4 itu, nah kita yang mendengar sunat juga mengucapkan radhiyallahu anhu, tapi cukup untuk telinga kita yang mendengar. Lah kalau salawat tadi tidak apa-apa didengar oleh orang kiri kanan supaya orang kiri kanan itu juga mengikut membaca ya mengucap salawat ya. Wala ya'dulanku la nabut ta'adha ala sahabati bila rafi sautin wa kadza at-ta'minu li du'a'il khatib, demikian juga mengucapkan amin bagi doa Syekh Khatib, jangan nyaring-nyaring lah, tidak disuruh nyaring ya, mengucapkan amin ya ketika mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ta'ala. Disunatkan lah
mengucapkan amin, tapi dengan tidak dan nyaring suara. Nah, indah. Nah, waktu pramu tahriman walau liman lam tanzab umur jum'atu ba'da julusil khatibi ala mimbari wa illam yasma'il khutbatah salatu fardhin walau fa'itatan tazakkaraha al-an wa in lazimat rupaulan. Insyaallah akan kita sambung kan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.